Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waude Naila Ramadhani dengan NIM 246502116. Di video ini saya kembali membuat video tutorial untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman Visual Basic Net, di mana tugas tersebut adalah membuat aplikasi hitung gaji pegawai Unidayan menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Sebelum memulai, saya akan memperlihatkan tampilan antarmuka dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, ini adalah tampilannya, di mana terdapat group box untuk data personal dan kalkulasi gaji, lalu picture box, label, text box, date time pickers, button, dan grid view. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan langsung ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita masukkan label untuk menyimpan judul dari aplikasi yang akan kita gunakan, yang akan kita buat. Untuk fontnya bebas ya, sesuai keinginan. Lalu tambahkan picture box untuk menyimpan logo. Lalu kita tambahkan group box untuk menyimpan data personal. Kita atur. Kita ganti teksnya menjadi data personal. Kita ganti warnanya, bebas ya. Bisa menggunakan lalu kita tambahkan label. Kita ganti. Kita copy, lalu ganti lagi. Kita tambahkan text box pada bagian in IP nama tempat lahir. Pada jabatan kita akan tambahkan combo box.
Lalu kita edit item. Kita tulis jabatan. Lalu kita tambahkan date time figures untuk tanggal lahir. Oke, sudah kita tambahkan group box lagi untuk kalkulasi gaji. Kita tambahkan lagi label. Kita ganti teksnya jadi gaji pokok. Nah, pada gaji pokok, hari kerja, sakit, dan seterusnya akan saya gunakan text box. Sedangkan untuk pada bulan, saya akan gunakan combo box. Kita edit items. Kita tulis nama-nama bulan. Setelah itu kita akan tambahkan data grid view untuk menyimpan button tambah, button hitung gaji, button keluar, dan button hapus. Kita tambahkan button. Copy. Kita ganti teks. Untuk button 1 kita ganti teksnya jadi tambah.
Button 2 jadi hitung gaji. Button 3 jadi hub. Dan yang terakhir, button 4 jadi button keluar. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi satu grid view untuk menyimpan hasil simpan data-data yang sudah di-input. Oke, kita akan langsung ke membuat kode programnya. Kita klik button 1 atau button tambah. Kita masukkan kode programnya. Nah, fungsi dari textbox.enable dengan false ini adalah untuk menutup atau mematikan textbox-nya. Jadi kita tidak bisa mengisi textbox-nya sebelum button tambah ditekan. Salah ya, seharusnya ini bukan di button tambah, jadi di form ini ya. Kita pindah. Kita copy. Nah, enable sama dengan false ini juga berlaku pada combo box dan datetime pickers. Kita akan coba running. Oke, ini adalah hasil runningnya. Jadi di sini kita belum bisa mengisi karena text box-nya masih dalam keadaan false. Jadi kita akan langsung membuat kode programnya agar text box atau data-datanya dapat diisi. Kita langsung saja. Kita copy lalu kita salin. Oke, kita coba running. Nah, ini masih belum bisa ya. Sekarang kita klik ke button tambah. Nah, ini udah bisa. Kita sudah bisa menggunakannya. Nah, kita akan mengubah button tambah ini menjadi button batal, lalu berubah lagi menjadi button batal. Ya, maksud saya button tambah data. Oke, kita akan langsung
buatnya. Ini saya akan gunakan boolean. Lalu menggunakan if. Kita copy saja yang ini semuanya. Oke, setelah itu kita akan coba running. Nah, seperti ini ya. Button tambah tadi teksnya berubah menjadi batal, lalu kita tekan lagi, maka akan berubah jadi tambah. Sekarang kita akan masuk ke hitung gaji, lewat button hitung gaji. Sebelum itu, saya akan memperlihatkan cara kerja dari button hitung gaji tersebut. Pada button 2 ini, jika kita belum mengisi data atau tidak mengisi salah satu data tersebut, maka akan muncul message box sebagai peringatan agar mengisi data dengan benar. Nah, ketika kita sudah mengisi bulannya, maka hari kerja akan otomatis masuk sesuai dengan waktu atau lama kerja dalam sebulan. Nah, ketika kita sudah mengisi semua data dengan lengkap, maka akan muncul message box lagi sebagai pemberitahuan bahwa data telah lengkap dan akan lanjut menghitung gaji. Setelah itu, gaji pokok, tunjangan, potongan, pajak, gaji bersih akan otomatis terinput sesuai dengan jabatan yang diisi dan akan masuk atau terinput dalam grid view di bawah ini. Oke, kita akan langsung masuk ke kode programnya. Oke, kita langsung ya. Nah, saya memasukkan button 3 enable true ini itu ketika kita mulai mengisi atau menginput data, maka button 3 ini, button hapus akan otomatis aktif. Nah, karena button 2 ini kode programnya akan panjang, saya akan skip pada bagian ini agar tidak mempanjang durasi. Nah, ini adalah kode program dari button 2 atau button gaji.
Nah, pada combo box 2, pada combo bulan, sini saya mau menggunakan percabangan select case. Seperti yang saya katakan tadi, agar ketika kita memilih bulan, maka text box 5 atau text box pada hari kerja akan langsung menginput lama atau waktu kerja dalam sebulan. Nah, ini adalah button 3 atau button keluarnya, atau maksud saya button hapus. Dan ini adalah button exit, button keluar. Jadi kita hanya perlu menuliskan application exit dan langsung akan keluar. Kita akan coba running. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita belum bisa mengisi text box-nya atau data-datanya sebelum kita menekan tombol tambah. Nah, di sini udah bisa kita isi. Kita tekan hitung gaji. Seperti yang saya katakan tadi, ketika semua datanya telah terinput, telah terisi, maka akan muncul message box. Maaf, sebelumnya saya di sini lupa maksudnya membuat data grid view pada bagian 2 untuk menyimpan data-datanya. Kita buat manual saja ya. Ya sudah, kita running. Nah, seperti ini. Data-datanya akan langsung terisi atau terinput pada grid view di bawahnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.